Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita dari mata kuliah sistem proteksi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang power system protection. Jadi power system protection ini adalah proteksi pada sistem tenaga listrik. Kita tahu biasanya sistem tenaga listrik itu adalah sebuah sistem, ya kan? Mulai dari pembangkit, jaringan, transmisi, distribusi, kemudian gardu induk, ya, sampai ke beban. Ya. Dan di sanalah banyak sekali dipasang peralatan-peralatan sistem proteksi. Ya. Misalnya di generator, di trafo, ya, di saluran. Ya. Jadi peralatan-peralatan ini, proteksi ini, tujuannya adalah untuk sistem perlindungan dari peralatan-peralatan tersebut terhadap kondisi abnormal operasi sistem itu sendiri. Ya. Jadi fungsinya bagaimana menjaga kondisi normal. Ya. Sehingga erat kaitannya dari sistem proteksi ini adalah dengan masalah keandalan, reliability. Jadi kemampuan sistem untuk menyalurkan energi listrik ke semua titik penggunanya dalam standar dan jumlah yang sesuai atau bisa diterima. Jadi ini target yang ingin dicapai, ingin dijaga, ya, dari sistem proteksi adalah keandalan sistem itu. Bagaimana kualitas energi listrik, ya, kualitasnya, standar, ya, dari tegangannya, frekuensinya, misalnya. Kemudian jumlahnya juga begitu, jumlah atau kuantitas dari energi listriknya sesuai, bisa diterima sesuai permintaan. Ya. Jadi memang untuk masalah keandalan ini ada dua hal utama yang biasa dikaji, yaitu yang pertama adalah masalah kecukupan atau adequacy, ya. Jadi ini kecukupan fasilitas, ya, kecukupan sarana prasarana. Semakin peralatan-peralatannya atau fasilitasnya mencukupi, ya, maksimal, maka ya sistem otomatis akan handal. Ya. Ini yang kedua adalah security ini, ya, sistem keamanan. Ya. Jadi sangat erat kaitannya keandalan ini berhubungan dengan sistem proteksi. Sistem proteksinya bagus, maka keandalan akan bagus juga, ya, akan maksimal juga. Ya. Maka sistem proteksi ini adalah bagian dari desain, ya, perencanaan awal dari sebuah sistem tenaga itu mesti memasukkan sistem proteksi, ya, dan di sanalah dipertimbangkan kondisi-kondisi gangguan atau kondisi abnormal dari operasi yang mungkin terjadi. Jadi fungsi utama sistem pengaman ini adalah, yaitu yang pertama untuk mengamankan manusia terutama terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh listrik. Jadi mengamankan manusia itu sendiri, karena yang paling mahal ya nyawa manusia. Maka tujuan utama sistem perlindungan, sistem proteksi adalah mengamankan manusia. Yang kedua, menghindari dan mengurangi kerusakan peralatan akibat adanya kondisi abnormal tadi. Jadi diproteksi.
bahkan supaya tidak mengenai peralatan yang lain ya. Kalau satu peralatan terkena gangguan, maka peralatan yang lain akan bisa diamankan juga. Di samping peralatan yang terkena gangguan itu sendiri juga akan terlindungi. Yang ketiga, untuk mempercepat lokalisir atau zona daerah yang terganggu menjadi sekecil mungkin. Jadi dilokalisir, ya tujuannya supaya zona yang sehat, bagian-bagian yang sehat tetap bisa beroperasi, tidak terganggu, sehingga keandalan tadi bisa tetap dijaga. Kemudian yang keempat, untuk memberikan pelayanan tenaga listrik yang memiliki keandalan yang tinggi. Jadi fungsi keandalan tadi ya, ini fungsi utama dari sistem pengaman. Ya, selanjutnya adalah persyaratan dasar pengaman sistem ini adalah itu yang pertama, selektivitas. Selektivitas di sini maksudnya kesanggupan dalam mengisolir bagian yang mengalami gangguan saja, efektif dalam mengisolir. Jadi bisa memilih betul, ya, memilih dia sesuai dengan desain awal ya, untuk bagian mana dia bekerja sehingga bisa mengisolir gangguan. Ini berarti selektivitas. Kemudian yang kedua, stabilitas. Stabilitas ini tetap inoperatif ya, punya sifat inoperatif. Ini apa artinya? Lawan dari operatif. Jadi tidak terpengaruh oleh gangguan-gangguan yang terjadi di luar zona yang ditetapkan, yang dilindunginya. Jadi gangguan luar maksudnya, dia tetap stabil. Kemudian yang ketiga, kecepatan operasi. Ya, ini sangat menentukan, ya, sangat penting ya bagi sebuah sistem pengaman adalah kecepatan ya. Jadi mulai kecepatan mendeteksi, kecepatan bereaksi dan bekerja dari peralatan-peralatan proteksi tersebut. Sehingga tadi arus gangguan tidak terlanjur mengalir kemana-mana ya, sehingga akan memukul peralatan-peralatan yang lain yang mengalami kerusakan. Kemudian yang keempat ini sensitivitas atau kepekaan. Jadi kemampuan mendeteksi permasalahan yang paling kecil sekalipun. Jadi hal-hal yang tidak normal tadi, ya tentunya yang tidak sesuai setting, ya, sehingga bisa dideteksi. Sekecil mungkin ada perubahan, dia akan bisa mendeteksi sesuai setting tentunya ya. Ada ukuran setting tertentu yang bisa ditolerir ya, kapan dia harus sensitif dalam bekerja. Ada toleransi ya tentunya. Kemudian yang kelima ini adalah pertimbangan ekonomis. Jadi memang tetap harus dipertimbangkan, dan ini menjadi pertimbangan utama karena memang aspek teknis ini selalu mengalahkan ya, aspek ekonomi selalu mengalahkan aspek teknis. Jadi bagaimana murah, perlindungan yang murah tapi punya aspek teknis jaminan keamanan yang tinggi ya. Karena makanya tentu perlunya ada skala prioritas ya. Jadi pertimbangan ekonomis tetap. Kemudian yang ke-7 ini adalah reliabilitas ya, keandalan. Handal ya. Handal ini ya lawannya tidak handal. Jadi bagaimana dia bekerja sebagaimana mestinya yang dikehendaki. Ya. Tidak mal operation, ya. Tidak salah operasi. Ya. Jadi
tidak handal ya tidak salah operasi sehingga tidak handal. Kemudian yang terakhir ini punya proteksi pendukung, backup protection. Dan ini bekerja bila proteksi utama tidak berjalan, ya. Maka ada backup-nya dan dia memang bentar, ini ada software mouse ya. Ya, jadi backup protection. Jadi sistem pendukung ini juga sedapat mungkin independen dalam memberikan perlindungan yang berlapis terhadap zona-zona utama. Ya, dia tetap tidak terpengaruh dengan zona pertama yang tidak terganggu tadi, terpisah. Sistemnya terpisah sebagai backup protection. Ya, kemudian ya berikutnya ini adalah ya, tentang gangguan tadi ya. Jadi hal-hal yang tidak normal pada sistem tenaga listrik itu ya, disebutkan oleh gangguan ya. Nah, klasifikasi gangguan ini bisa kita bedakan menjadi gangguan yang berasal dari dalam sistem. Ya, contohnya seperti tegangan dan arus abnormal ya. Ini bisa ditekankan karena tegangan lebih atau karena hubung singkat. Ya. Ini tegangan, berefek pada tegangan dan arus yang abnormal. Kemudian yang kedua, pemasangan yang kurang baik. Ya, ketika pemasangan ini juga akan bisa mengakibatkan gangguan. Kemudian kesalahan mekanis akibat proses penuaan. Ya. Jadi umur masa pakainya sudah lewat ya ini, sehingga biasanya isolasi di sini yang sangat-sangat dipengaruhi oleh masa proses penuaannya. Semakin lama isolasi ini karena dia memblokir tegangan dalam waktu yang lama, dia akan terjadi penuaan sehingga kekuatan dielektriknya turun. Apalagi kalau sudah ada kesalahan mekanis. Kemudian yang keempat adalah kerusakan material, termasuk misalnya isolator pecah, kawat putus, kabel cacat. Nah, ini adalah gangguan-gangguan yang akan menjadikan sistem menjadi tidak normal. Kemudian gangguan yang dari luar sistem, misalnya ya, gangguan mekanis karena pekerjaan galian saluran yang lain. Biasanya ini untuk kelistrikan bawah tanah. Sistem underground cable itu sangat rentan terhadap pekerjaan galian, ya, bisa dari PDAM, dari Telkom. Ya. Jadi kadang-kadang memang tidak terjadi koordinasi ya, antar pekerja ya, antar ini bagian-bagian yang sama-sama di bawah tanah ya. Sehingga kadang-kadang nggak mengetahui secara persis bahwa di situ ada kabel, ada peralatan-peralatan listrik ya, sehingga mengakibatkan gangguan mekanis ya. Kemudian yang dari luar juga yang sangat sering terjadi adalah karena petir ya, karena hujan, angin. Nah, ini pengaruh cuaca. Kalau pengaruh lingkungan seperti ya, pohon ya, dahan ranting pohon yang semakin tumbuh, semakin lebat, kadang-kadang ini mengganggu daripada jaringan ya. Kemudian juga binatang ya, burung ya. Ini sering juga mengakibatkan gangguan. Klasifikasi berdasarkan lama, ini bisa gangguan yang sifatnya temporer, dapat hilang dengan sendirinya atau dengan memutuskan sesaat bagian yang terganggu. Nah, ini sifatnya temporer.
Yang kedua, permanen. Jadi hilang apabila telah dilakukan perbaikan ataupun menyingkirkan penyebab gangguan. Ini sifatnya permanen. Baik ya. Jadi kita akan menginjak kepada bahasan berikutnya, yaitu kita mengenal peralatan yang paling sering kita jumpai, yaitu tentang mini circuit breaker. Jadi sesuai namanya, ya, mini circuit breaker. Ya. Jadi pemutus daya, pemutus jaringan mini, ya, untuk daya-daya kecil. Ya. Biasanya di rumah-rumah kita ini juga dipasang. Ya. Nah, jadi tujuannya ya memang untuk memutus aliran apabila terjadi overcurrent. Jadi deteksinya adalah arus lebih. Nah, kegunaan MCB ini yaitu membatasi penggunaan daya listrik. Yang kedua, mematikan listrik akibat terjadinya hubung singkat. Yang ketiga, mengamankan instalasi listrik. Nah, ini kegunaan MCB. Ya. Jadi membatasi penggunaan daya, ini beban lebih, mematikan listrik jika terjadi hubung singkat. Ya. Kemudian yang ketiga, mengamankan instalasi listrik. Ini ketiga-tiganya ini karena efek daripada arus lebih atau overcurrent. Yang nomor 3 itu mengamankan instalasi kan. Jadi terutama konduktornya atau penghantarnya itu kan itu punya kapasitas hantar listrik yang terbatas, sehingga kalau tidak diamankan itu bisa terbakar tentunya, ya. Banyak kabel-kabel yang karena kadang-kadang MCB-nya tidak sesuai dengan, sehingga penghantarnya ini mengalami isolasinya mengalami kerusakan, ya, karena panas, ya, karena arus lebih tadi menimbulkan panas sehingga luka, sehingga banyak sekali kadang-kadang kebakaran itu karena instalasi listrik, ya. Ini fungsinya, salah satu fungsinya MCB ini mengamankan instalasi listrik. Jadi tadi kita bisa definisikan, jadi tipe arus lebih overcurrent itu karena dua, ya. Yang pertama karena overload, karena beban lebih. Jadi ini terjadi karena arus yang mengalir dalam sistem melebihi dari biasanya sampai 50% sampai 100% lebih tinggi. Ini overload. Ya. Biasanya terjadi kalau kita di rumah itu kita memasang beban, ya, terlalu banyak, ya. Terlalu banyak kita pasang. Nah, akhirnya overload. Nah, sehingga kadang-kadang MCB kita jeglek, ya, trip, ya, sehingga itu sebetulnya fungsi pengamanan, ya. Karena kalau tidak trip itu membahayakan instalasi, ya. Di samping tujuan yang pertama tadi membatasi daya, ya. Nah, di sini sebetulnya yang sangat ini tugasnya memang wewenangnya PLN, ya, yang badan yang berwenang dalam masalah kelistrikan. Ini memakai dibatasi itu ya pakai MCB ini. Karena kalau tidak, ya banyak konsumen misalnya dia masang ini masang itu, ya, akhirnya bebannya meningkat drastis, ya, sehingga yang jeglek bukan MCB-nya tapi yang jeglek bisa trafonya, bahkan bisa gardu induknya kalau nggak dibatasi lagi, bisa pembangkitnya yang nggak mampu karena permintaan daya tidak dibatasi, ya. Ini fungsinya MCB tadi, membatasi daya. Kemudian jadi mengamankan instalasi tadi ini sangat penting, ya. Jadi untuk beban lebih ini kadang-kadang karena tidak terasa, ya. Karena beban lebih ini harusnya lebihnya mungkin belum sampai 50%, ini belum bekerja si MCB-nya, ada toleransinya, ya. Itu dia akan dibiarkan, tapi bila terus ini akan menimbulkan panas daripada
konduktornya itu tadi. Kalau dibiarkan lama, akhirnya isolasinya meleleh, ya. Akhirnya terjadi kebakaran. Ini kalau tidak dibatasi. Jadi ini ya, tipe arus lebih yang pertama karena overload, tipe arus lebih yang kedua karena short circuit, hubung singkat. Jadi hubung singkat ini bisa terjadi karena terhubungnya kabel fasa dengan netral, bisa fasa dengan fasa. Dan ini menjadikan arus yang mengalir ini ratusan sampai ribuan kali lebih tinggi daripada di dalam sistem. Maka pengamanan arus hubung singkat ini harus secepatnya bekerja, ya, tidak berlainan dengan overload tadi. Jadi dia tidak langsung bereaksi. Tapi kalau hubung singkat, ya seketika. Ya. Jadi karakteristik relaynya, karakteristik pemutusannya adalah seketika, secepat mungkin. Karena arusnya ratusan sampai ribuan kali. Ya. Jadi ini tipe arus lebih. Ya. Sehingga MCB di sini itu bekerjanya ya karena dua tipe arus lebih ini. Ya. Maka bagian pertama kita kenal di dalam MCB itu ada bimetal. Bimetal ini dua logam yang berlawanan jenis, jika dialiri arus akan memanas dan memuai. Ya. Ini saklar bimetal ini sering kita jumpai kalau kita memakai setrika, ya, setrika listrik itu kan pakai saklar bimetal. Jadi kalau panas mulai ya ukurannya melebihi, maka dia akan memutus. Dia turun lagi. Kalau melebihi lagi dia akan dia akan naik lagi, masuk lagi arusnya, terputus lagi. Ya, seperti itu contoh kerja saklar bimetal ya. Jadi kalau di sini saklar bimetal ini dihubungkan untuk menekan mekanik dari saklar MCB sehingga MCB-nya putus. Komponen ini bekerja saat MCB dialiri beban lebih. Jadi bekerjanya karena yang tipe untuk overcurrent beban lebih. Ya. Ini bimetal. Yang kedua yaitu elektromagnet. Bagian di MCB itu, yaitu logam yang dililit tembaga yang dialiri alur listrik. Maka logam tersebut akan menjadi magnet. Semakin besar arusnya, maka semakin besar medan magnet yang timbul. Komponen elektromagnet ini bekerja untuk MCB ketika ada arus hubung singkat yang besar. Ya, maka pemutusannya seketika. Ini elektromagnet, ya, berlainan dengan bimetal tadi, pemutusannya tidak seketika. Ya. Jadi ada arus, langsung jadi magnet, langsung menarik mekanik ya, saklarnya MCB. Nah ini bagian-bagian MCB bisa kita lihat letak daripada bimetalnya di sini, kemudian elektromagnetiknya di sini. Ya. Dan ini berdekatan dengan saklar, ya, kontak daripada MCB. Ini fixed kontak, ini moving contacts. Ya. Kalau yang terjadi adalah overload, maka bimetal yang bekerja, dia akan menekan kontak di sini sehingga trip. Tapi sebaliknya kalau hubung singkat yang terjadi, ini akan terdeteksi oleh elektromagnetnya, bekerja sehingga MCB trip. Kemudian karakteristik MCB, ini kita pertama kenal dengan istilah nominal current rule. Ya. Nominal current rule. Ini harus nominal dari MCB. Dan nilainya harus kurang dari besar current rating kabel yang dilindunginya. Jadi harus di bawahnya. Dan melebihi dari arus normal yang mengalir, ya. harus normalnya, ya, yang mengalir, sehingga nominal current rule ini antara arus normal dengan rating kabel.
Jadi kalau nominal current rule ini lebih besar dari rating kabelnya, ya percuma, dia tidak akan bisa melindungi kabelnya, instalasinya. Atau dia lebih kecil dari arus normal yang ditetapkan, maka ya akan trip terus nanti MCB-nya, kan gitu. Itu logikanya. Jadi ini nominal current rule. Kemudian tripping rule. Tripping rule ini arus yang lebih dari 1,45 kali arus nominal. Arus nominalnya arus normal yang diizinkan bekerja. Ini dapat menyebabkan peralatan proteksi bekerja tidak kurang dari 1 jam. Nah, ini tripping rule ini adalah batasan dari overcurrent karena beban lebih. Jadi ketika sudah melebihi harus lebih dari 1,45 kali dari arus nominal, ini tidak kurang dari 1 jam harus bekerja. Jadi ada delay-nya, maksimal 1 jam kalau terjadi beban lebihnya, ukurannya 1,45 kali dari arus nominal, melebihi 1 jam ya bekerja. Tapi kadang-kadang kan dikurangi lagi bebannya, itu hilang lagi beban lebih ya, sehingga turun lagi, ya, sehingga belum bekerja itu MCB-nya. Yang ketiga adalah karakteristik disconnection time rule. Ya. Nah ini ukuran pada kondisi hubung singkat. Jadi MCB harus dapat bekerja dengan seketika. Ini waktu pemutusan, ya. Disconnection time rule. Kemudian MCB ini kita akan mengetahui kapasitasnya itu dengan menggunakan satuan ampere. Ya, kalau kita membeli MCB di pasaran, di toko ya, ini ukurannya ampere, mulai 1 ampere, 2 ampere ya, dari kapasitasnya. Kemudian untuk mengetahui daya maksimumnya yang sanggup ditahan ya, untuk MCB ini sesuai pada daya maksimum berapa, nah, itu tinggal kita kalikan MCB itu dengan tegangan tegangan umum yang ada di Indonesia itu, ya. Tegangan di lapangan ya, tegangan ya di jaringan itu ya 220 ya, sehingga dikalikan misalnya 6 ampere itu sanggup memikul daya 1200. Ya, jadi kalau rumah kita ini mengambil daya 1000 maka 1200, maka kita pakai MCB yang 6 ampere. Kalau yang 900 kita pakai MCB yang di bawahnya yang 4 ampere ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ini kita mengenal tentang jenis MCB ya. Jadi ditandai dengan huruf biasanya ya. Yang pertama yaitu otomat L ya. Ini MCB untuk hantaran, untuk konduktor. Jadi yang diamankan memang hantaran. Jadi suhu hantaran sangat diperhatikan. Sehingga ini juga pekerjaannya itu terutama pakai saklar bimetal itu. Jadi MCB jenis ini. Sehingga apa? Ya, suhu hantaran di sini sangat-sangat menjadi dasar ya. Ini otomat ditandai dengan huruf L ya, otomat L. Kemudian otomat H ini untuk instalasi rumah ya. Jadi ini tertulis di nameplate-nya MCB itu nanti ada huruf L, huruf H ini sebagai kode, sebagai apa, tanda jenis-jenis MCB ini digunakan untuk
untuk apa ya, instalasi hantaran tadi, kalau H ini untuk instalasi rumah ya. Kemudian tipe G ya, ini untuk industri ya. Karena ini punya apa ya, pemadar busur api yang konstruksinya khusus ini kan, MCBG ini, sehingga dia ditujukan untuk memutus arus hubung singkat yang besar ya. Untuk motor-motor listrik ya, pengaman motor-motor listrik, alat-alat listrik, juga rangkaian akhir untuk penerangan ya, penerangan pabrik. Nah ini pakai G ya. Ya. Nah, ini berikutnya adalah pemilihan MCB ya. Ini ditentukan, jadi kalau kita memilih MCB ditentukan pertama standar ya, kita harus jelas ini, kita harus mencari MCB yang sudah standar ya. Biasanya ada kartunya ya, keterangan dari PLN tentunya. LM, Lembaga Masalah Kelistrikan, biasanya dikeluarkan oleh LMK ya. Jadi ada labelnya itu. Kalau standar ya kita pakai yang SPLN 108 garis miring SNI 175. Ini untuk pemakaian umum ya. Instalasi perumahan misalnya ya. Tapi kalau untuk digunakan untuk hal yang khusus, aplikasi industri, itu kita pakai standar IEC ya. Jadi International Electrotechnic Commission. Ini untuk pemutusan tinggi ya. Jadi standar, kita harus pilih MCB yang standar. Kemudian yang kedua, pemutusan, kapasitas pemutusan ya. Tadi kita perhatikan ini harus jadi pertimbangan utama ya. Di titik instalasi mana pemutus tersebut dipasang ya. Kemudian arus pengenal ya, ini sesuai dengan arus beban yang dilewatkan tadi. Kalau arus pengenal ini ya tadi kapasitasnya MCB ya. Kemudian tegangan operasional ya. Jelas ya, kalau Indonesia pakai 220. Nah, ini yang contoh pengaman sistem STB ini, di nameplate-nya akan tertera gambar seperti ini. Jadi yang nomor 1 ini ada keterangannya, CB model number, huruf H. Jadi tahu huruf H tadi untuk perumahan ya. Kemudian C ini adalah tripping kurvanya ya. Kurva pemutusannya itu tipe jenis apa ya. Kemudian circuit breaker current rating ya. Harus maksimum continue ya. Jadi harus di bawah ini ya, harus normalnya ya. Kemudian operating voltage ini jelas ya, 3 ya, untuk 3 fasa ini ada tegangan light atau tegangan fasa to fasa ya. Kalau rated breaking capacity ya, ini nomor 5 ya. Nah, di sini dia bisa memutuskan arus beban dan arus hubung singkat sampai 1000 ampere. Kemudian circuit breaker part number, nomor katalog, kemudian ya ini diagram garis tunggalnya ya. Ini energi yang membuat fusing elemen meleleh ya. Ini kurva tadi, kurva pemutusan. Jadi ada kurva B, kurva C, kurva D, kurva MA ya. Ya, ini ada keterangannya masing-masing. Kurva B
misalnya, ini proteksi untuk generator, ya, untuk kabel yang panjang. Ya. Jadi bisa kita sesuaikan. Ya, berikutnya ini soal ya. Ini ada soal, silahkan kalian kerjakan, dikumpulkan di akhir perkuliahan ini. Ya, di akhir perkuliahan ini. Jadi dikirim, jawabannya ditulis tangan, di-scan, dikirim ke alamat Gmail ujian tugas kuis @gmail.com. Baik, kita akhiri materi perkuliahan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi